Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya saya akan berbagi pengalaman mengenai jumlah protein dan energi metabolisme pada bebek petelur ya, mulai dari awal nanti bebek dari kecil ya sampai bertelur itu berapa sebenarnya ya protein yang dibutuhkan. Nah, akan coba saya jelaskan ya pada video kali ini. Namun sebelum itu, bagi rekan-rekan semua ya yang baru menemukan channel ini, silakan di subscribe dulu channel ini agar semakin berkembang. Dan juga jangan di skip ya video ini, simak terus baik-baik agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, rekan-rekan langsung saja ya. Jadi sebenarnya berapa ya protein yang dibutuhkan bebek petelur mulai dari kecil sampai sampai bertelur ya. Ini saya sambil jalan ya rekan-rekan, sambil melihat kandang bebek di sebelah ini dan di sebelah ini. Nah, oke, jadi langsung saja ya. Sebenarnya kalau untuk awal ya rekan-rekan, untuk awal itu bebek membutuhkan protein sebesar 21% sampai 23%. Jadi antara itulah, lebih bagus 22% ke atas lah itu ya, bebek kecil umur 1 hari atau baru menetas lah ya. Kenapa? Karena bebek kecil itu sangat membutuhkan protein yang paling tinggi rekan-rekan untuk mencukupi kebutuhan tubuhnya dan lebih menghangatkan tubuh bebek, karena bebek kecil ini sangat butuh penghangat ya dan butuh nutrisi yang cukup tinggi rekan-rekan. Jadi 22% untuk proteinnya. Untuk pakan yang saya rekomendasikan itu merek 511 dari Pokpan. Itu sebenarnya pakan ayam ya, namun sangat bagus juga untuk bebek ya, sama-sama unggas lah ya, tetap bisa diberikan ke bebek seperti itu rekan-rekan. Pakan bebek bisa kita berikan ya 511 atau yang sejenisnya. Kemudian setelah itu sampai nanti bebek umur ya 1 minggu 2 minggu lah ya, biasanya saya berikan itu 2 minggu. Setelah itu saya ganti lagi pakannya karena bebek sudah mulai lebih besar ya badannya itu, sehingga membutuhkan protein yang agak rendah ya rekan-rekan, yaitu sekitar 20%-an, jadi lebih rendah. Untuk rekomendasi pakan yang bisa digunakan itu misalkan pakan bebek pedaging ya, yaitu B401 dari Shreya, terus 541 dari Pokpan, kemudian New Hope T1 T2 itu bagus juga rekan-rekan ya, atau New Hope 688 dan lain-lain. Itu intinya untuk bebek pedaging itu bagus ya kita berikan ke bebek umur 2 minggu. Sampai kapan? Nah, sampai umur sekitar 45 hari ya, atau sampai bebek itu tercukupi pertumbuhannya, atau pertumbuhannya itu sudah maksimal sekitar 45 hari sampai 60 hari ya rekan-rekan. Ya tergantung kondisi bebeknya ya. Kalau saya 45 hari biasanya itu bebek sudah sangat maksimal pertumbuhannya. Kemudian setelah itu baru kita ganti lagi pakannya ya, dengan pakan yang bernutrisi rendah. Untuk kebutuhan nutrisi bebek masa-masa 60 hari ke atas atau masa grower ini berkisar antara 11% sampai 13% saja ya. Nah, jadi bisa kita menggunakan pakan full dedak, yaitu kan sudah mencukupi ya 11%-an proteinnya, atau pakan-pakan ayam buras juga boleh ya. Intinya untuk masa grower ini tujuannya protein rendah adalah untuk menumbuhkan bulu ya, jadi bulunya itu bisa bagus rekan-rekan. Nah, itu sangat penting juga ya untuk agar bebek itu bisa bertelur
rutin nanti saat sudah dewasa dan bisa tahan lama proses bertelurnya. Jadi memang tujuannya pada masa grower ini membentuk bulu dan juga membentuk badan bebek ya. Jadi tidak terlalu gemuk, tidak juga terlalu kurus. Proteinnya 11% sampai 13%. Seperti itu rekan-rekan. Nah, sampai kapan? Sampai umur sekitar 17 minggu rekan-rekan. Itu kalau pengalaman saya ya, dan pengetahuan saya seperti itu, sampai umur 17 minggu atau sekitar 4 bulanan lah. Jadi umur 2 bulan sampai 4 bulan itu saya kasih full dedak atau pakan yang bernutrisi 11%-an. Kemudian setelah itu, setelah umur 17 minggu ke atas ya, umur 18 minggu itu saya kasih pakan konsentrat dan dedak. Artinya proteinnya agak meningkat ya rekan-rekan, yaitu sekitar 15%-an. Nah, sampai nanti ada bebek yang mulai bertelur 1-2 butir, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah mulai bertelur baru kita ubah lagi ya pakannya dengan protein 17%. Ya, jadi tergantung ini untuk protein yang 15% tadi tergantung kita kondisi bebeknya ya seperti apa. Kalau bebek itu sudah mulai bertelur, mulai ada tanda-tanda bertelur dan bertelur 1-2 ekor, itu bisa kita ganti dengan protein 17% agar bebek yang lain itu juga mengikuti cepat bertelur, seperti itu ya rekan-rekan. Nah, bisa kita menggunakan pakan jadi dari pabrikan ataupun bisa kita menggunakan pakan campuran konsentrat dan dedak, yaitu 1:3 ya perbandingannya konsentrat dan dedak. Kemudian setelah itu, setelah produksinya juga sudah bagus ya, 50% ke atas ya, bisa kita tambahkan proteinnya ya menjadi 19%. Kenapa? Agar bisa bagus telurnya, itu bisa besar-besar dan juga bisa awet, produksinya bisa awet rekan-rekan. Nah, jadi memang harus kita tambahkan dari 17% ke 19% proteinnya. Sebenarnya memang tetap bisa kita berikan 17% saja ya rekan-rekan. Tapi pengalaman yang ada di kandang saya itu biasanya kalau terus saya berikan protein 17%, itu telurnya agak kecil-kecil ya, dan kurang bagus produksinya. Jadi lebih baik ya kita tambahkan proteinnya menjadi 19%. Jadi kita itu harus bisa menghitung protein ya. Sudah pernah saya buatkan videonya cara menghitung protein ya. Intinya sangat mudah ya. Mungkin semua orang bisa ya, tinggal kita kali-kalikan saja, kita bagi. Seperti itu saja rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan singkat saya kali ini mengenai protein-protein untuk bebek petelur dari kecil sampai bertelur. Nah, semoga dengan adanya video kali ini ya bisa menambah wawasan dan pengetahuan rekan-rekan tentang dunia bebek petelur. Seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya kali ini. Terima kasih.